kuliah itu sibuk. Gimana sih penilaian Au tentang penilaian dari dosen itu sendiri Yang sangat tidak sesuai realita ya. Banyak ekspektasi nggak apa-apa, tapi ekspektasi ke diri sendiri dulu. Nah. Kayak Halo Depolers, kembali lagi di podcast Departemen Ilmu Politik. Pada episode kali ini, podcast kami akan membawakan sebuah isu yaitu mengenai ekspektasi dan realita menjadi mahasiswa. Saya Hasrat Setianingsih dan sekarang ini kita sudah bersama narasumber kita yang akan mengisi kekosongan dari rasa ingin tahu teman-teman semua mengenai apa sih ekspektasi dan realita menjadi mahasiswa. Langsung saja, halo. Hai, Boleh perkenalkan diri kepada Depolers? aku Auliani Nadila, mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Politik. Teman-teman bisa panggil Au atau Auli. Auli ya berarti. Auli sekarang berarti mahasiswa semester 2 yang bentar lagi itu udah mau masuk semester 3 ya. Berhubung dengan itu, gimana sih Au, ekspektasi Au ketika sekolah menengah pertama itu? Apakah sudah sesuai dengan realita kampus pada saat ini? Aku punya mungkin poin-poinnya ada 4 poin dari ekspektasi aku sendiri ya. Yang pertama tuh ekspektasi waktu SMA tuh kuliah tuh santai banget gitu loh. Kayak punya banyak waktu main, bisa ngegame tiap hari, hangout bareng teman. Tapi nyatanya kuliah itu sibuk. Ada yang harus dipikirkan, ada yang harus dipersiapkan, presentasi, makalah, dan lain-lain. Yang kedua itu jadwal kuliah yang ternyata tidak fleksibel, justru sadis. Berarti itu udah masuk ke, berarti berhubungan dong ke di luar kegiatan kampus gitu. Yeah. Itu kalau boleh tahu itu efeknya gimana Au? Mungkin Au dulu nggak seperti ini gitu, tapi setelah mengampus jadi seperti ini gitu. Contoh ya, example-nya kita kelas pertama jam 7.30 masuknya, beres berarti jam 10-an. Yeah. Lanjut ke kelas kedua justru di jam 3 atau jam 4. Nah di jam-jam segitu kondisi mahasiswa tuh kayak udah nggak prima untuk menjalankan perkuliahan, jadi nggak 100% fokus jadinya. Yang ketiga ya itu tentang tugas. Ya ekspektasinya tugas harus cepat selesai. Nyatanya sebagai seorang mahasiswa, aku sendiri ngerjain tugas itu udah deket-deket deadline. Jadi kayak harus ngerjain cepat-cepat, hasilnya juga nggak 100%. Nah, Au kan biasanya nih kata Au ngerjain tugas tuh deket-deket deadline. Kan mungkin performa bikin tugas itu mungkin nggak sebagus itu ya. Yeah. Gimana sih penilaian Au tentang penilaian dari dosen itu sendiri? Kan banyak school sekarang yang kayak beda-beda gitu. Harusnya dia di kelas ini si A, dia kayak nggak masuk. Sedangkanmu yang masuk kelas mendapatkan nilai yang bahkan di bawah dari dia. Itu gimana Au? Itu termasuk ekspektasi yang sangat tidak sesuai realita ya. Aku sendiri ngerasa kuliah itu kan untuk menghasilkan seorang sarjana, tapi ternyata penilaiannya nggak sesuai. Aku rajin nanya di kelas, misalnya aku aktif, aku sosialisasi, nyatanya kalah sama yang diam-diam aja gitu. Kayak justru bahkan nilai dia lebih tinggi. Jadi itu juga termasuk poin utama apa yang menjadi masalah di penilaian. Mungkin di luar penilaian itu mungkin karena mungkin dibarengi juga ya dengan teman-teman mungkin ya. Teman-teman itu gimana Au? Misalnya teman-teman Au expect-nya di SMA itu dulu mungkin ini bakalan dapat teman-teman yang rajin organisasi mungkin nih. Terus gimana sekarang Au realitanya? Teman-teman itu apakah Au memikirkan bahwa kayak teman penting nih untuk kampus? Ya. Circle atau teman ya itu penting banget untuk di kampus. Apalagi kita dalam bersosialisasi, suatu teman itu kayak bisa ngasih dampak ke kita. Antara kita mau rajin kuliah atau misal kita jadi malas kuliah, pasti ada kan dari teman-temannya, ayo kita nggak usah aja kelas gitu sekarang. Banyak gak sih? Iya. Itu kan juga ada sih di beberapa pengalaman itu kayak dia tuh harus dikucilkan dari circle-nya karena dia nggak mau ngajak kayak nggak usah ngampus, tapi temennya nggak mau, terus kayak ya udah dijauhin cuma gara-gara itu lebih ke toxic friendship gitu kan. Terus ini juga soal pakaian. Mungkin kalau kita tahu mungkin di SMA kita terikat dengan pakaian yang hari ini harus pakai baju ini, hari ini baju ini. Itu gimana kalau di kampus sekarang ini yang rasakan? Kalau aku sih ya fun aja ya, kayak lebih santai, kayak lancar aja. Tapi ya teman-teman harus tetap ngikutin ketentuan kampus gimana pakaian yang sopan, tapi kita tetap bebas untuk ungkapin jati diri gitu dari pakaian sendiri. Berhubung dengan realita dan ekspektasi nih Au, seperti kan Au juga ada mahasiswa nih, banyak nih fenomena-fenomena yang mungkin kayak di luar ekspektasi kita nih. Kayak kalau misalnya di kampus ini kan kebanyakan orang-orangnya udah pada cerdas nih, kayak udah dewasa. Mungkin banyak yang kita ketahui, banyaknya orang yang
misalnya pas ujian nyontek gitu Iya. gimana? Mungkin mereka nyontek bukan dalam hal yang itu, dalam kertas atau apa pun, mungkin mereka memanfaatkan teknologi. Itu menurut aku gimana? Itu antara dikatakan suatu kemajuan atau suatu kemunduran ya, dimana teknologi kita jadi maju, tapi justru kecerdasan seorang mahasiswa itu jadi turun. Ada yang nyonteknya lewat HP dan gak ketahuan, justru ada yang nyontek lewat Apple Watch. Apple itu kayak wah, kita kayak apalagi kita yang nggak mampu itu kayak ya udahlah ya, kayak sebagai mahasiswa juga kita nggak perlu juga kan kayak woi ngapain gitu, nggak mungkin. Kita kayak kesadaran diri sendiri juga. Dan juga ini mungkin lebih ke kegiatan kampus nih. Kegiatan kampus kan banyak nih, sebagai mahasiswa kita mungkin banyak ke kegiatan-kegiatannya. Dan mungkin beberapa bulan yang lalu angkatan kita mengadakan kegiatan iya bener, acara-acara itu tuh. Ekspektasinya tinggi sih waktu itu, kayak kita bisa akrab, kita bisa menemukan sesuatu yang baru gitu loh, kayak di titik-titik. Karena mereka kasih angan-angan ke kita, bahwasanya kalian harus cukup akrab biar kita makin erat gitu. Tapi kayak justru yang kegiatan tersebut ternyata tidak terjalankan dengan baik. Bahkan kita udah kayak nyumbang dong. Kayak, jadi seakan-akan ekspektasi kita untuk kesana tuh kayak gini nih, gue bayar segini-segini cuma dapat gini, dapat hikmahnya doang. Dapat hikmahnya kayak pertemanan itu dari mana? Sedangkan seperti yang aku bilang, pertemanan itu circle penting. Bahkan pas makrab itu, wah itu luar biasa sih ya. Dari pengalaman aku pribadi, waktu makrab itu kayak beneran chaos. Yang circle, ya udah circle dia aja. Yang katanya ada susunan acara, taunya nggak terjalankan. Kita yang jadi rugi kita gitu. Kita yang udah semangat, wah kayaknya aku bakalan dapat ilmu deh, ini minimal bisa kenalan gitu sama yang minimal lain. bisa kenalan kayak oh lu gini, katanya kita kayak biar kita saling tahu sama masing-masing teman. Akhirnya apa? Nggak ada gitu, cuman nggak bisa ngabisin duit, nggak bisa ngabisin waktu yang seharusnya kita bisa manfaatkan waktu itu untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat. Nyatanya nggak dapat relasi sama sekali. Itu kayak termasuk ke realita juga kalau misalkan itu. Selanjutnya nih mengenai proses perkuliahan. Mungkin kita nggak lepas dari proses perkuliahan. Mungkin ada ya mahasiswa ini yang seperti masuk kuliah itu kayak dia dipaksa ortu atau gimana itu. Sebagai temen lah nih, aku kan dulu berekspektasi bahwa dapat teman-teman itu yang dapatnya yang ambis gitu, yang kayak ini tugas, tapi malah ada yang gini, dia malah main HP di saat dosen menjelaskan. Itu gimana Itu tuh kayak ekspektasi yang ternyata aku ngelihatnya mahasiswa itu belum dewasa. Kok bisa dibilang belum dewasa? Padahal kan kuliah ini. Iya, umurnya aja udah dewasa kan ya? Iya. Jadi aku ngelihatnya justru beberapa mahasiswa itu kayak nggak peduli mau dosen ngerjain apa, dosen mau ngejelasin apa, teman mau ngasih ilmu apa, mereka nggak peduli karena bagi mereka dosen tetap ngasih nilai itu nggak sesuai ekspektasi kita juga dong. Iya. Tadi. Nyatanya dosen ngasih nilai timpang tindih, kita yang ngerasa ciut, udah deh semester besok nggak usah rajin-rajin amat, B aja, nilai juga sama toh. Jadi mungkin karena itu mungkin ya, kayak yang awalnya kita udah kayak semangat banget karena diciutkan, karena realita kita melihat bahkan orang-orang yang nggak terlalu aktif di kelas itu malah diberikan nilai yang termasuk baik di kelas itu. Justru kagetnya mungkin ada ya teman-teman kita yang aktif banget justru dikucilkan. Kayak wah kamu jangan nanya terus dong gitu. Kan kayak waduh, banyak gitu gak sih? Ada juga nih soal-soal nanya kalau diskusi di kelas, katanya ntar lo yang tanya ya, ini jawabannya udah kasih. Itu gimana? Jadi sama ya, aku juga ngerasa nggak semua mahasiswa itu dewasa, nggak semua mahasiswa bisa nentuin pilihannya sendiri. Jadi circle itu penting, individu itu penting. Aku dulu beneran ekspektasi ternyata kuliah itu adalah masyarakat banget gitu loh, sosialis banget loh, kenalan sana sini, relasi banyak. Tapi nyata sangat individualis. Kalau kita keajak sama temen, jadinya kan rugi. Bener, kayak konteksnya ngajak doang kan, sedangkan minat dalam diri kita tuh nggak ke bawah-bawah jadi gitu. Di satu lagi nih, FOMO. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Itu gimana? Aku memandang FOMO itu, sedangkan kayak kita ini kuliah untuk mengejar impian sendiri-sendiri, bukan ikut-ikutan orang. Jadi
untuk apa ya, teman-teman di sana semua orang itu punya waktunya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Mungkin belum sekarang saatnya teman-teman untuk bersinar, mengeluarkan bakat teman-teman, tapi nggak usah dipaksa harus sekarang. Mungkin belum siap, jadi nyatanya hasilnya nggak 100% bagus. Jadi nggak usah ikut-ikutan, tetap di jalan fashion teman-teman di mana. Nyata kalau misalnya nyakitin diri sendiri kan susah. Ada perkuliahan yang nggak boleh diabaikan, tapi tetap harus ada juga kegiatan di luar yang bisa menambah dari wawasan kita sebagai mahasiswa. Oke. Berarti mungkin Au banyak ya mengalami kayak, kalau bisa disimpulkan Au banyak mengalami culture shock dari realita yang di kampus ini, dari ekspektasi Au yang dapat teman yang bersosialisasi, bahkan kayak sekelas sama teman-teman yang bahkan Au nggak pengen sekelas sama teman-teman seperti itu tuh. Jadi itu gimana cara Au untuk mengatasi perbedaan antara ekspektasi dan realita itu? Sedangkan Au kan mau nggak mau harus menyelesaikan perkuliahan juga itu. Yang pertama ya balik ke ekspektasi diri sendiri dulu. Kayak aku dulu ekspektasi, wah aku harus rajin di kelas, aku harus luar biasa deh pokoknya. Jadi perhatian sana sini, yang penting nilai aman, temen aman. Tapi sekarang realitanya nggak bisa kayak gitu. So waktu kuliah kita punya struggle masing-masing, kita punya tugas kuliah yang beda kan, individualis kan. Dan kedua kita punya tugas kuliah berkelompok. Nah benar, yang seperti itu. Terus ini buat teman-teman ya yang mau kuliah ataupun yang lagi kuliah sekarang, jangan cuma numpang nama. Banyak itu, gak sih yang kasus-kasus seperti itu? Banyak banget. Apalagi mungkin kamu bisa menceritain gak sih gimana sih pengalaman kamu? Kayak ini orang numpang nama doang. Aku punya pengalaman ya, kayak dia tuh numpang nama, tapi justru dia yang paling membesar-besarkan tugas tersebut. Kayak, wah aku nih gitu, aku ada ini pak, ini pak gitu. Nyata dia nggak ada sama sekali kontribusi dalam tugas tersebut, tapi nyari mukanya keren. Jadi aku kayak sebagai teman kelompok pun kayak nggak bisa marah pun. Secara kita balik lagi ke kepribadian. Kita kayak lebih dewasa, kita harus menerima itu. Sebagai mahasiswa juga kita harus menerima realitanya juga ya. Mungkin ada pesan yang aku dapat sampaikan kepada mahasiswa baru mengenai ekspektasi dan itu, mungkin teman-teman jangan terlalu banyak ekspektasi deh gitu. Banyak ekspektasi nggak apa-apa, tapi ekspektasi ke diri sendiri dulu. Kayak harus bangun pagi, jangan telat kuliah, jangan kebanyakan main deh. Harus tugas harus on point, pokoknya semuanya tuh harus 100% pas gitu. Soal kita ngeluarin tenaga untuk kuliah itu banyak, ngeluarin dana untuk kuliah itu banyak. Apapun yang kita korbankan pasti untuk kuliah, karena kita pengen jadi sarjana kan, pengen jadi seorang cendekiawan. Jadi itu harus difokuskan, jangan ke distract sama satu ini, ikut-ikutan FOMO lah dan lain-lain. Jadi tetap harus ekspektasi ke diri sendiri dulu. Yang kedua, baru kita lanjut ke ekspektasi di lingkungan sekitar. Itu ke lingkungan pertemanan berarti maksudnya. Yang ketiga, jangan terlalu ekspektasi ke dosen. Itu maksudnya gimana ya, Au? Mungkin teman-teman di luar sana beranggapan dosen ini kayak kita harus baik gitu. Sebenarnya 50% ya, ada dosen yang terlalu tidak nyaman dengan kitanya. Itu maksud tidak nyaman itu karena kita sendiri atau emang dosennya? Dua-duanya. Kita bisa nggak nyaman sama dosen bisa nggak nyaman sama kita kan. Jadi ya dimana harus menempatkan diri. Jadi jangan berekspektasi tinggi kepada dosen. Justru ada loh dosen yang kayak dia semena-mena aja, kayak ini tugas kita ngejelasin lah, dosennya main laptop, main HP. Loh. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa butuh nilai juga, kayak gimana ya? Kayak mau gimana juga gitu. Mungkin 3 pesan itu yang mungkin aku dapat sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin untuk mahasiswa baru teman-teman, mungkin ekspektasi itu perlu, cuman jangan terlalu ketinggian. Kayak kita ikuti alur aja, dari seperti air mengalir. Realitanya pahit. Iya, realita pahit seperti kehidupan gitu. Jadi mungkin cukup sampai di situ teman-teman. Mungkin rasa ingin tahu kalian mengenai ekspektasi dan realita menjadi mahasiswa mungkin dapat terjawab dengan percakapan pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini. Teman-teman dapat mengikuti akun Instagram podcast Politik Unan, yaitu podcast politik_unan, dan juga jangan lupa subscribe akun ini dan komen dan share ke teman-teman semuanya. Oke, baik. Terima kasih.